Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada bapak ataupun ibu yang sedang menonton video ini. Baik, untuk video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang Unipal. Untuk itu apa aja sih yang akan saya bahas? Itu ada dua, intinya itu ada dua, prototype dan web app. Berikut untuk web app itu akan ada running, akan ada tiga jenis running, run endpoint, untuk generative AI, server, dan web app. Untuk input ada beberapa input case yang nanti akan saya masukkan. Begitu, baik. Jadi untuk yang pertama kita akan masuk ke prototype app. Nah, berikut udah saya buka untuk prototype app-nya. Oke, jadi contohnya di sini pertama. Ketika kita buka prototype atau webnya, itu akan muncul tentang Unipal. Lalu setelah beberapa detik akan muncul fitur. Dan selang beberapa detik lagi akan muncul slide terakhir, yaitu demonstrasi. Baik, untuk tentang Unipal ini akan ada sedikit penjelasan tentang Unipal yang memang belum kami masukkan untuk lengkapnya. Lalu kemudian ada fitur ini ada apa aja. Yang kami tulis itu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan terkait universitas, ini adalah fitur utamanya. Yang kedua, pengenalan suara, ini juga fitur utamanya. Yang ketiga, respon instan. Respon yang kami dapatkan harus secepat mungkin. Yang terakhir, fitur yang gak kalah pentingnya yaitu kita bisa mencurahkan isi pikiran kita. Baik, yang terakhir demonstrasi. Demonstrasi ini itu secara singkatnya adalah bentuk apa yang akan terlihat di app kita, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tombol masuk dan masuk sekarang. Fungsinya sama untuk mendirect kita atau memindahkan kita ke website ini. Selamat datang kembali. Nah, kita bisa ngetik alamat email kita. Setelah itu kita lanjut. Oh, alamat email yang ada sebenarnya itu nanti berupa fix. Lalu kita tinggal masukin kata sandi seperti itu. Baik, kita lanjut. Hop. Oke, selamat datang di chat page-nya. Baik. Nah, di sini kita bisa ketik apa sih yang kita ingin tanyakan tentang universitas. Oh, contohnya kita masukin apa? Input. Nah, tapi di sini kita akan fokus ke fitur utamanya, yaitu di bagian suara. Contohnya di sini, oh, saya mau masukin suara apa? Ketika saya pencet ada tulisan sedang merekam. Nah, ketika saya pencet lagi kita akan berhenti merekam, dan di sini contohnya adalah lokasi LS-nya di mana. Nah, jadi hasil apa yang saya rekam itu akan muncul di dalam input bar ini. Baik, setelah itu mau nggak mau kita send. Kenapa harus di send dulu sih menggunakan bukan button, arrow. Kenapa kita harus send menggunakan arrow? Karena ketika ada amit-amit seperti itu ya, terjadi salah transkripsi atau salah pengertian, kita bisa sunting kembali atau kita edit kembali teks kita seperti itu. Baik, setelah itu kita send. Hop. Wah, muncul nih gitu jawabannya. Oke, sekian sebenarnya untuk dari prototype kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam web app. Oke. Baik, yang pertama itu kita akan buka dulu untuk siapa namanya? Oh, untuk running ini saya lupa menambahkan. Ini running ini ada dua. Yang pertama itu landing page, dan yang satu lagi itu adalah si chat page. Nah, untuk kedua page ini belum kami hubungkan. Kenapa alasannya? Landing page itu kami buat dengan menggunakan bahasa HTML, CSS, dan JavaScript yang murni vanilla, tanpa ada campur tangan framework. Sedangkan untuk chat page itu kami menggunakan bantuan dari React JavaScript atau framework gitu ya. Oleh karena itu belum kami gabungkan. Tapi untuk apakah ada? Sudah ada pastinya. Contohnya di sini kita buka dengan Visual Studio Code. Oke, biar lebih rapi kita buka dari sini aja. Oke, baik. Nah, ketika kita udah buka direktorinya, kita bisa ketik aja cmd di atas. Lalu kita ketik
Code titik ini untuk membuka VS Code. Nah, lalu di sini itu ada. Nah, muncul deh gitu. Nah, ini untuk bagian si ininya aja. Si bagian landing page. Oke, untuk landing page kita go live aja di kanan bawah. Ini kami menggunakan extension pastinya. Oke. Nah, udah deh, kita bisa buka. Ini untuk aslinya. Terlihat sangat mirip bukan? Dengan prototype. Betul sekali. Nah, tapi untuk demonstration di sini kami belum selesai buat. Karena sebenarnya itu ada karena si chat page-nya itu belum selesai. Seperti itu. Jadi untuk nantinya demonstrasi ini itu akan menyesuaikan juga untuk dari si chat page. Jadi akan kemungkinan besar sangat mirip gitu. Untuk sama persis saya rasa tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, sangat sulit. Karena beda menggunakan gerakan tangan dan menggunakan ketikan. Seperti itu. Baik. Untuk landing page ini lumayan mirip, tapi untuk sekarang login page itu belum kita masukkan. Kenapa? Karena login page itu kami anggap sebagai ekstra, fitur ekstra. Jadi itu fitur tambahan aja. Tapi tetap akan kami usahakan untuk buat. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, itu kita akan running si bagian chat page. Nah, ada 3 yang perlu kita run. Itu endpoint generative AI, endpoint server, dan endpoint webpack. Nah, sebenarnya itu apa aja sih isinya? Endpoint gen AI itu adalah generative AI itu sendiri. Lalu untuk server ini ada 2, yaitu text to speech dan speech to text. Seperti itu. Lalu yang terakhir baru kita run web app. Nah, untuk step nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya nggak perlu ngurut. Atau bahkan semua step sebenarnya nggak perlu ngurut. Tinggal dinomorin aja sebenarnya. Baik, kita masuk ke directory kita. Oke, jadi yang pertama kita akan urut aja. Yang pertama itu endpoint generative AI. Baik. Di sini kita masuk dulu ke folder besar yang berisi endpoint-nya. Kita ketik command prompt, lalu di sini kita step untuk menyalakan si endpoint ini adalah stepnya. Di sini saya tambahin step. Itu 1. Kita buka atau nyalakan Python environment. Yang kedua baru nyalakan si server atau endpoint. Baik. Nah, mengikuti step yang udah ada di sini, kita bisa aja balik ke command prompt yang ini. Di sini kita buka dulu environment-nya. Environment kita itu apa? Nah, untuk saya itu namain sebagai env. Oke, berarti di sini udah ada, berarti tinggal kita change directory menjadi env, lalu change directory lagi menjadi script. Baru kita nyalakan, activate. Nah, oke. Untuk directory-nya udah nyala nih. Sekarang kita cd atau change directory kembali. Kembali 1 langkah atau 1 folder sebelumnya. Kita kembali lagi 1 folder sebelumnya. Oke, berarti kita total kembali 2 folder gitu ya. Lalu sekarang kita masuk untuk run. Nah, di sini kita pakai Python atau py, itu sama aja, tinggal dipilih salah satu. Jadi antara Python run server atau py run server. Seperti itu. Jadi sama aja. Tek, kita enter, oke. Untuk si endpoint generative AI udah nyala deh. Nah, aplikasi startup complete. Oke, berarti udah nyala. Sekarang kita masuk ke Unipal app. Nah, Unipal app ini itu isinya apa? Itu ada di step nomor 2.
running endpoint server. Oke, nah berarti kita tinggal masuk ke server. Oke, nah di sini sih ada, kita buka command prompt lagi, lalu kita ketik node server.js. Ini untuk running endpoint dari Node atau React-nya, seperti itu. Oke deh, udah nyala. Server running at localhost 3000. Nah, sekarang tinggal kita running si server ya. Kok server? Si web app gitu. Nah, berarti ini tinggal gimana? npm run dev. Pop, muncul di localhost 5173. Nah, ini tinggal kita klik aja. Oh, nggak muncul. Berarti kita kontrol klik. Baru muncul. Boom. Nah, udah deh muncul. Oke, sekarang kita akan menggunakan input. Nah, di sini ada beberapa tes input yang udah saya coba. Bukan udah saya coba, yang udah saya kumpulin gitu. Sekaligus saya lakukan cobaan juga sih. Hehe. Nah, oke. Jadi pertanyaan pertama adalah, saya bisa makan apa saja di dalam kampus? Oke, jadi sini kita ketik dulu. Sorry, bukan kita pencet. Tapi sebelum itu, saya mau memberikan sedikit informasi. Untuk website sekarang ini itu masih tahap mengikuti prototipe itu. Jadi belum terlalu mirip, tapi sedang kami kembangkan untuk mendekati prototipe yang udah kami buat, seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini kita akan coba. Pertanyaan pertama, saya bisa makan apa saja di dalam kampus? Oke, saya pencet tombol mikrofon. Nah, ketika saya pencet, itu dia sesuai dengan prototipe. Ada tulisan sedang merekam. Lalu ketika saya stop, satu lagi, pek, dia akan muncul perkataan yang saya ucapkan. Oke, ini saya hapus saja, karena saya nggak mau tulisan ini. Itulah sebabnya kita harus pencet arrow dulu, seperti itu. Baik, kita akan coba. Saya bisa makan apa saja di dalam kampus? Saya bisa makan apa saja di dalam kampus? Nah, ini kita tinggal send. Jawabannya apa? Wah, kamu pasti lagi lapar ya, dan seterusnya. Kita coba bikin dia ngomong aja gitu. Wah, kamu pasti lagi lapar ya? Di dalam kampus BINUS, kamu punya banyak pilihan makanan. Kamu bisa makan di kantin payung, kantin basement, atau di berbagai resto, bakery, dan coffee shop yang ada di lobi lantai 1. Mau cobain makanan apa hari ini? Wah, jawabannya bagus nih. Karena di BINUS memang ada kantin payung, kantin basement, dan berbagai macam yang disebutkan. Oke, nah sini kita tandain aja, kita percobaan ya. Menggunakan A.2, kita paste seperti itu. Jadi pertanyaan ini, itu jawaban dari AI kita itu apa? Itu adalah ini, seperti itu. Nah, ini saya spasi biar rapi gitu. Oke. Nah, sekarang ini ada di AW ada apa saja? Di AW itu ada apa saja sih? Nah, sini kita coba untuk improve sedikit ya. Jadi nggak sesuai sama script banget. Kita coba up. Nah, kita dengerin aja jawabannya gitu. Bicara. Di AW, kamu bisa menemukan makanan dan minuman khas Amerika, loh. Ada ayam goreng, burger, nugget, kentang goreng, root beer, dan dessert es krim waffle. Wah, kamu lagi ngidam apa nih? Nah, di sini ada sedikit permasalahan waffle. Harusnya waffle. Nah, itu karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, secara otomatis speech to ya speech text to speech-nya itu menggunakan waffle karena dia otomatis mendeteksi menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Baik. Di AW kamu bisa menemukan makanan minuman khas Amerika.
Lanjut. Nah, anggapan saya sedang lapar dan saya mau makan kue tiaw. Kita coba tanya aja kali ya. Saya lapar dan saya ingin makan kue tiaw. Kira-kira saya harus makan kue tiaw di mana ya? Oke, baik. Kita coba tanya ulang kali ya. Pertanyaan apa? Oh, ternyata nge-lag gitu. Nah, karena di sini itu berupa endpoint dan menggunakan internet, jadi ketika ada sedikit kelemotan atau gangguan sinyal, dia akan terjadi sedikit problem seperti ini, seperti itu. Nah, oke. Nah, di sini ada sedikit kelebihan input. Kita hapus saja. Lalu kita send. Sebentar, cek ulang dulu. Saya lapar, saya ingin makan pizza. Kira-kira, oke. Udah benar. Kita coba send. Hap. Wah. Dengerin aja deh, gitu. Wah, kalau kamu ingin makan kue tiaw, kamu punya beberapa pilihan di Binus, loh. Kamu bisa mencoba kue tiaw 79 lokasinya di Jalan Anggrek Cakra nomor 17, dari parkiran basement belok kanan. Come Eat lokasinya di Jalan Anggrek Cakra nomor 23B, dekat Behok. Sola Gratia Binus lokasinya di Jalan Anggrek Cakra nomor 23, dari parkiran basement belok kanan. Semoga kamu menemukan kue tiaw yang enak. Wah, jawabannya bagus banget nih. Jadi aku tahu deh. Oh, aku mau makan kue tiaw. Ternyata ada 3. Kue tiaw 79, lalu ada Come and Eat, lalu ada Sola Gratia. Seperti itu. Baik, kita tulis aja dulu ya. Oke. Coba deh, aku bilang, aku mau makan Kok Sola? Maaf, kita revisi ulang. Salah, aku salah ngomong. Kita ulang. Aku mau makan kue tiaw 79. Oke. Kita send. Oke. Oke, kue tiaw 79 pilihan yang tepat. Kamu bisa menemukannya di Jalan Anggrek Cakra nomor 17. Dari parkiran basement, kamu tinggal belok kanan. Selamat menikmati kue tiaw. Wah, makasih. Dibilang selamat menikmati. Oke. Baik. Nah, kita coba sedikit cross check jawabannya ya. Oke, kue tiaw 79. Itu lokasinya ada di Jalan Anggrek Cakra nomor 17. Dan ini kita cek di atas kue tiaw 79 di Jalan Anggrek Cakra nomor 17. Dari parkiran basement belok kanan. Dan dari parkiran basement kamu tinggal belok kanan. Wah, sama nih jawabannya. Jadi kita bisa menemukan konsistensi di dalam jawabannya seperti itu. Oke, nah ini ada oke, terima kasih, aku pindahin ke bawah. Saya akan pindahkan ke bawah. Kenapa? Karena kita mau ngomong terima kasih itu di bawah aja, seperti itu. Oke. Lalu di sini ada yang namanya LSC di Binus. LSC itu apa sih? Coba kita tanya aja. Apa itu LSC? Kita coba tanya ulang. Apa itu LSC? Oke. Nah, mungkin di sini karena merupakan singkatan jadi agak sulit untuk diterima itu ya. Kita coba ganti aja. Kita ketik manual LSC. Oke, di sini kita tambahin. Sebelum lokasi LSC kita tambahin dulu. Apa itu LSC? Oke. Kita send. Pap. Nah, kita coba dengerin jawabannya ya. LSC itu singkatan dari Lecturer Services Center. LSC adalah layanan yang disediakan untuk dosen. Di sini, dosen bisa mengurus hal-hal yang berhubungan dengan mata kuliah, absensi,
pengumpulan tugas dan ujian, serta berinteraksi dengan mahasiswa untuk bimbingan dan kegiatan terkait belajar mengajar. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan tentang LSC? Wih, oke. Nah, sini kita simpen dulu jawabannya ya. Apa itu LSC? Nah, LSC adalah Lecturer Services Center. Lalu, aku nggak tahu LSC itu di mana. Coba kita tanya. Kebetulan diminta. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan tentang LSC? Ya udah, kita coba tanya aja. Waduh, nah di sini. LSC itu Waduh, aku salah pencet. Untung aku bisa stopin. Nah, di sini untuk tombol bicara, aku bikin tombol berhenti. Kenapa? Jadi misalkan lagi tengah-tengah ngomong, aku mau potong, LSC itu singkatan dari lecturer. aku bisa berhentiin. Seperti itu. Jadi lumayan enak gitu ya. Nggak harus dengerin ngomong sampai akhir, tapi kita bisa potong dulu. Baik. Oke, kita coba tanya. Lokasi LSC ada di mana? Nah, di sini sama karena merupakan singkatan, jadi nggak kedeteksi. Coba kita tanya. Lokasi Lecturer Services Center di BINUS itu ada di mana? Nah, akurat nih. Kita coba tanya. Hap. Nah, Lecturer Services Center LSC berada di kampus Anggrek, tepatnya di lantai 2. Semoga informasinya membantu. wih, makasih. Ya. Oh, ternyata ada di kampus Anggrek lantai 2. Baik, baik. Nah, tadi kan udah sempet dibilang ada absensi nih di LSC. Coba ya. Ini aku coba ketik aja deh. Kan dari tadi ngomong mulu ya. Kita coba ketik. Hap. Kita copy paste aja langsung. Wah, sayang sekali. Apa tuh? Wah, maaf mendengar kamu mengalami masalah absensi. Jika kamu mengalami kendala terkait status kehadiran yang terdata hadir di kelas, tapi Wi-Fi attendance jaringan Wi-Fi attendance tidak terhubung, sebaiknya kamu segera berkonsultasi ke Lecture Service Center LSC. Unit ini mirip dengan LSC di kampus lain. Siapkan data dirimu seperti nama, NIM, program studi, dan kronologis kendala absensi, serta bukti kehadiran. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan bantuan dengan cepat. Semangat ya! Terima kasih, baik. Nah, wah, dijelasin. Ternyata dijelaskan oleh AI-nya bahwa kita bisa mengurus absensi itu di LSC seperti itu. Oke. Tadi itu untuk beberapa fitur yang sudah ada. Itu ada fitur apa saja? Kita coba lihat di prototype saja. Seperti itu. Kembali. Nah, di sini ada pengaturan terkait universitas itu sudah ada, sudah berjalan. Pengenalan suara atau speech recognition itu sudah berjalan. Respon instan itu juga sudah berjalan. Tapi ada satu yang belum saya coba, adalah curahkan perasaan. Gimana kalau saya coba untuk curhat seperti itu? Baik. Aku sedih karena nilaiku jelek. Gimana dong? Oke. Waduh, salah buka. Oke, baik. Mari kita bilang. Pertanyaannya adalah, oh, sedih karena nilai jelek. Aku sedang sedih karena nilaiku jelek. Apa yang harus aku lakukan? Oke, kita coba send. Hap. Aku mengerti kamu sedang sedih karena nilaimu jelek. Kamu tahu, mungkin kamu merasa kecewa, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Setiap orang punya pasang surut dalam hidup, dan ini adalah kesempatan untuk belajar. Apa yang bisa membuatmu merasa lebih baik saat ini? Apakah kamu ingin bicara tentang apa yang membuatmu sedih? Atau mungkin kamu ingin mencari saran untuk memperbaiki nilaimu? Aku di sini untukmu. Oh, terima kasih.
Baik, dari jawaban yang kita dapatkan itu seperti itu. Nah, mari kita coba. Tadi itu ada dikatakan apa yang membuat saya sedih. Kira-kira apa? Nah, saya ambil contoh, aku takut tidak lulus karena sebuah mata kuliah karena nilai saya jelek. Itulah kenapa saya sedih. Oke, mari kita coba. Aku takut tidak lulus karena aku takut tidak lulus di semua mata kuliah. Oke, sebentar. Sepertinya terdengar aneh. Nah, kita coba ulang. Aku takut tidak lulus sebuah mata kuliah karena nilaiku jelek. Ada lanjutannya. Oh, itulah kenapa aku sedih. Nah, untuk enaknya kenapa kita bisa bukan bisa, kita pencet tombol arrow dulu baru bisa ke send. Itu karena seperti ini. Jadi saya salah tulis. Jadi saya bisa merevisi sedikit tulisan saya. Atau ketika saya input suara tapi ada yang kurang atau ada yang kelebihan atau ada yang salah, saya bisa revisi ulang. Oke, jadi ini udah tinggal saya send. Mari kita dengar. Aku mengerti kekhawatiranmu. Takut tidak lulus mata kuliah karena nilaimu jelek memang bisa membuatmu sedih. Apakah kamu sudah mencoba berbicara dengan dosenmu tentang nilai dan bagaimana cara memperbaiki? Mungkin dosenmu bisa memberikan masukan dan arahan yang berguna. Atau, kamu bisa mencoba mempelajari materi yang kurang dipahami lagi. Mungkin kamu bisa meminta bantuan teman atau tutor untuk memahami materi yang sulit. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak mahasiswa yang pernah merasakan hal yang sama. Yang penting adalah kamu berusaha untuk mengatasi masalah ini dan terus belajar. Aku di sini untuk mendukungmu. Terima kasih Yunipal. Baik. Oke. Nah, jawabannya seperti ini. Baik, coba kita lihat sedikit. Seperti ada berusaha. Apakah kamu sudah mencoba? Oke. Nah, mari kita coba untuk curhat gitu. Saya ambil contoh sebuah mata kuliah yang lumayan sulit bagi saya kali ini. Itu adalah mata kuliah Algorithm Design and Analysis. Nah, singkatnya apa? Singkatnya saya disuruh untuk menganalisa kode. Saya diharuskan untuk membuat pseudocode atau sebuah kode yang tertulis dan mengimprovisasi kode atau algoritma yang sudah ada. Baik. Di sini saya copy paste aja. Karena saya takut salah ngomong. Karena untuk ini menurut saya lumayan berlipat untuk diucapkan. Jadi saya coba untuk ketik saja. Mari kita dengar responnya. Aku mengerti kekhawatiranmu. Algorithm Design and Analysis memang bisa jadi mata kuliah yang menantang. Apalagi kalau harus menganalisa kode, membuat kode, dan mengimprovisasi kode. Tapi, jangan khawatir, kamu punya waktu untuk memperbaiki dan belajar. Cobalah untuk fokus pada satu hal terlebih dahulu, analisis kode. Apakah kamu kesulitan memahami algoritma yang digunakan di dalam kode? Cobalah pelajari lebih dalam konsep algoritma yang terkait dengan kode tersebut. Membuat kode, apakah kamu kesulitan mengimplementasikan algoritma menjadi kode? Cobalah berlatih membuat kode dengan contoh algoritma sederhana terlebih dahulu. Improvisasi kode, apakah kamu kesulitan menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kode? Cobalah pelajari teknik optimisasi kode, seperti penggunaan data structure yang tepat atau penggunaan algoritma yang lebih efisien. Jangan lupa untuk bertanya kepada dosenmu atau teman sekelasmu jika kamu kesulitan.
Mereka bisa memberikan bantuan dan panduan yang kamu butuhkan. Ingat, kamu pasti bisa. Yes, saya pasti bisa. Baik. Di sini jawabannya adalah ini. Oke. Baik, dari tadi kita udah coba bertanya-tanya kepada Yunibal. Mari kita ucapkan dulu terima kasih kepada Yunibal. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Mari kita lihat responsnya. Sama-sama, Unipal senang bisa membantu. Kalau kamu masih punya pertanyaan lagi tentang BINUS University, jangan sungkan untuk bertanya. Ya, Unipal selalu siap membantu. Semoga harimu menyenangkan. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai prototype dan web app dari Unipal. Saya pamit undur diri. Terima kasih.